Pagi gelam kita selalu bersama, sahabat kreatif kau tiada duanya. Semua musik untukmu, informasi pun selalu di mana kau terpaku, di sana kita tentu. Dan biarkan kita saling menerka, ada suara tanda suka dan cita. Ada kami untukmu, canda tawa selalu. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, dari pagi menuju siang, tepatnya pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar nih sahabat kreatif di siang hari ini? Dimana seperti biasa kalau udah jam 10 kita bakal ada di kelas inspirasi, tepatnya belajar di RRI. Dan seperti biasa kamu juga bisa dengerin kita di via live streaming kita RRI Playgo, ataupun menonton langsung ya di via channel YouTube RRI Pro 2 Padang. Di sana kamu bisa lihat kegiatan di studio itu seperti apa. Dah, langsung aja di studio juga sudah hadir guru kita, pahlawan tanpa tanda jasa kita, ada Ibu Desmiati SPD, guru SMA Negeri 2 Padang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang juga. Iya. Gimana kabar Ibu hari ini nih Bu? Alhamdulillah baik sekali. Dari sekolah atau dari rumah langsung ke sini atau gimana? Ibu? Dari rumah ke sekolah dulu baru ke sini. Baru ke sini. Kalau untuk PBM sendiri masih jalan di SMA 2? Masih daring kita. Masih daring ya Bu Iya. ya? Oke, belum tatap muka ya Bu? Belum Planningnya tatap muka. kapan tuh Bu kalau boleh tahu? Kita tunggu informasi setelah PPKM tanggal 20 September ini dulu. Wah iya, pada nggak sabar nih Bu ya. Iya benar, Banyak. rindu kali sama anak-anak. Iya, tatap apalagi- mukanya. Ibu rindu juga nih sama siswa-siswa Ibu pastinya. Wih, luar biasa, sangat rindu sekali. Walaupun misalnya kita ketemunya di Google Meet atau Zoom, tapi tidak Vibe-nya tidak- beda ya, Bu ya? Beda ya, chemistry-nya itu nggak dapet gitu. Nah, itu tuh. Kurang dapet. Mungkin siswa-siswa Ibu ataupun lebih akrab dikenal sama Bunda Ami ya. Iya, Bunda Ami. Bunda dulu, Ami. Dulu sih mereka panggil Bu Ami, tapi kebetulan ada 2 anak sekolah di SMA Negeri 2. Mereka udah ngikut aja semua panggil Jadi Bunda Ami panggilannya. Iya. Kalau boleh aku sharing dikit ya sahabat kreatif ya, ataupun para pendengar di siang hari ini, Ibu Desmiati SPD ini biasa dipanggil Bu Ami ataupun Bunda Ami. Beliau merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 2 Padang ya Bu ya. Iya. Dan mantan ketua MGMP Sosiologi Kota Padang di tahun 2018 hingga 2021 ya. Dan Ibu ini Bunda Ami selaku dari penggerak angkatan 1 Kota Padang dan guru motivator dalam gerakan literasi GML pada Forum Menulis Indonesia FMI. Wah, banyak banget Bu kegiatannya. Iya, baru proses belajar. Ibu mah merendah mulu. Ya, pembelajaran daring ini juga menuntut kita untuk lebih kreatif dengan berselancar di media internet. Itu kita akan menemukan begitu banyak cara atau aplikasi-aplikasi atau kegiatan yang membuat kita bisa memperkembangkan diri. Kenapa tidak? Oke, lebih positif lagi ya Bu Iya, ya, banyak memanfaatkan yang positifnya. namanya sosial media. Ah. Nah, itu misalnya kalau kita rujuk dengan tema pembelajaran Ibu yang bakal Ibu bahas sekarang, permasalahan sosial Bu. Iya. Nah, kalau kita kan main gadget atau apa kan katanya sosialnya bakal kurang, antisosial atau gimana. Langsung aja nih Bu, sesuai dengan tema, Ibu boleh mulai dulu untuk pembelajaran kita siang hari ini Bu. Oke, terima kasih sekali waktunya Pak Im. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama dalam program Guru Mengajar di RRI Pro 2 Padang. Belajar di RRI Bu. Iya, di RRI ya. Iya. RRI Pro 2 Padang. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan tanpa ilmu pengetahuan menjadi alam terang benderang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
Baiklah siswa-siswi sekalian di mana saja berada, terutama siswi Bunda kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Padang. Pada kali ini kita belajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11 dengan KD, dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.2, yaitu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Kompetensi dasar keterampilan memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan inklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Kompetensi dasar kemudian dijabarkan dalam berbagai indikator. Ada 5 indikator di sini, yaitu indikator 3.21 di mana Ananda nanti diminta untuk menemukan definisi permasalahan sosial dalam masyarakat. Indikator 3.2.22 yaitu menganalisis ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Indikator 3.23 mengklasifikasi faktor penyebab permasalahan sosial. Indikator 3.24 partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan umum. Indikator 3.25 menemukan ragam permasalahan sosial serta dampak dari permasalahan sosial itu sendiri. Kita langsung saja dengan indikator ini nanti akan dijabarkan pada materi utama. Materi utama kita adalah permasalahan sosial dalam masyarakat yang dijabarkan dalam berbagai materi ajar dan submateri. Materi ajar yang pertama yaitu identifikasi dan pencarian permasalahan sosial. Sebelum kita masuk pada definisi permasalahan sosial, kita kaji dulu ada beberapa gambar, ada 4 gambar nih. Ada 4 gambar yang ada di situ. Udah terhapus itunya. Apa Bu? Slide di situ. Udah. Kita ngikutin Ibu. Oh iya. Ya, ini ada 4 gambar ya di kemarin tuh tadi ada Ibu revisi sedikit. Tertulisan di bawahnya 4 gambar. Gambar yang pertama itu terlihat di wilayah sekitar kereta api. Rel kereta api ya Bu ya? Iya, rel kereta api, adanya pemukiman kumuh masyarakat kita di sini ya. Seharusnya di sekitar wilayah kereta api ini tidak ada masyarakat yang tinggal, tapi kenyataannya kita lihat banyak masyarakat yang tinggal. Apakah ini masalah sosial atau masalah pribadi? Nanti kita kaji selanjutnya. Terus kemudian kita masuk pada gambar yang kedua. Ini adalah seorang pimpinan memarahi karyawannya. Iya. Nah, ini apakah ini masalah sosial atau ini masalah pribadi atau masalah antara karyawan itu sendiri dengan pimpinannya? Kita masuk gambar yang ketiga, yaitu tentang bahwasanya ada tawuran atau tawuran perkelahian bersama ya di antara anggota masyarakat. Seharusnya kan kita hidup dengan nyaman, dengan tentram, damai, tapi kenyataannya ada di masyarakat kita terjadi perkelahian bersama atau disebut dengan tawuran. Apakah ini masalah sosial atau hanya masalah sekelompok orang yang berkelahi saja gitu. Terus kemudian masuk yang keempat, ini terjadinya kecelakaan motor. Kecelakaan motor ini apakah ini masalah sosial? Apakah itu masalah pribadi juga? Jadi dari berbagai 4 gambar ini kita analisa, maka nanti kita akan bisa nanti mengkaitkannya dengan materi permasalahan sosial, yaitu pengertian permasalahan sosial. Jadi mari kita ikuti jabaran dari pengertian permasalahan sosial. Dari 4 gambar yang tadi, gambar yang satu itu merupakan permasalahan sosial. Kenapa begitu? Karena dia adalah suatu masalah yang melibatkan orang banyak, terus kemudian mempengaruhi masyarakat. Sedangkan masalah yang kedua ini mungkin bukan masalah sosial, bisa jadi ini hanya masalah dari pimpinan dengan karyawannya. Kemudian yang ketiga ini termasuk kepada permasalahan sosial, karena kalau udah tawuran itu udah melibatkan banyak orang, dampaknya juga kepada banyak orang, ini juga butuh penyelesaian, ini jadi masalah sosial. Yang keempat mungkin kecelakaan seseorang atau 2 orang atau 3 orang ini mungkin nggak menjadi masalah sosial, tapi namun ketika ini terjadi intens atau sering ini bisa jadi permasalahan sosial. Tapi kalau cuma skopnya hanya kepada pribadi orangnya aja gitu, 3 orang atau 4 orang ini mungkin bisa dianggap masalah mereka saja gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian dari permasalahan sosial menurut para ahli.
Sujono Sukanto mengatakan bahwasanya masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok masyarakat. Terus kemudian Arnold M. Ross mengatakan bahwa masalah sosial adalah sebagai sebuah suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Jadi dari dua pengertian menurut para ahli ini sebenarnya banyak ini, tapi Bunda ambilnya dua saja. Bahwasanya masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara keadaan dengan keinginan atau suatu bertolak belakang, bertolak belakang Oke. gitu. Kemudian adanya ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan misalnya nilai dan norma dengan kenyataan yang ada gitu. Ini jadi permasalahan sosial itu dia akan mempengaruhi banyak orang, memberi dampak kepada banyak orang, kemudian dia telah melanggar nilai dan norma yang tentukan di masyarakat. Sekarang kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu apakah setiap masalah itu menjadi masalah sosial gitu kan. Iya, Ini benar. masalah lu, masalah gua kan, Iya, benar. atau masalah kita gitu. Jadi berarti masalah lu itu masalah gua gitu. Iya, Apalagi masalah kita, tapi tidak semua masalah itu menjadi masalah sosial. Ada ukuran-ukurannya. Yang pertama itu terdapatnya kriteria utama atau kriteria umum, di mana di dalam masyarakat kita ada suatu nilai dan norma yang umum yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Misalnya kalau di kita pergaulan bebas itu di negara timur ini kan tidak dibolehkan. Benar. Nah, tapi kalau di negara Eropa sana dibolehkan. Jadi nilai orang sana dibawa ke situ yang nggak cocok Iya, gitu. berbeda Iya, ya. jadi masalah dia gitu. Terus kemudian yang kedua terdapat sumber-sumber masalah sosial. Dari mana sumber masalah sosial itu? Jelas dari masyarakatnya itu sendiri. Misalnya perubahan sosial. Sekarang ini kita di era digital, begitu banyak hal yang berubah. Kemudian kita sekarang ini terdalam kondisi terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jelas terjadi perubahan dari berbagai hal dalam kehidupan kita. Sumbernya itu ya bisa dari pandemi tadi, dari faktor biologisnya. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat dari bencana alam, misalnya terjadi bencana tsunami atau bencana banjir ya. Iya. Banjirnya mungkin bukan kajiannya masalah sosialnya atau kajian sosiologinya, tapi ketika banjir berpengaruh kepada masyarakatnya dari sektor ekonomi, misalnya masyarakat tidak punya lahan pertanian lagi, masyarakat kemudian tidak bisa menghasilkan lagi, sehingga nanti timbul nanti kemiskinan. Nah, itu jadi menjadi sumbernya ya jadi permasalahan sosial. Iya. Terus kemudian terdapat pihak penentu terjadi permasalahan sosial. Maksudnya begini, kalau misalnya ada suatu masalah, kalau kita aja yang nentuin ini adalah masalah, ya itu bukan disebut mengenai masalah sosial. Tapi ada pihak-pihak berwenang yang menentukan, seperti misalnya pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, terus kemudian kelompok-kelompok yang mempunyai anggota yang sangat besar, itu mungkin disebut, itu akan dijadikan suatu masalah sosial. Kemudian yang keempat, terdapatnya manifest sosial atau laten sosial. Maksudnya begini, di dalam kehidupan kita begitu banyak masalah sosial nyata gitu, tapi masyarakat bisa menyelesaikannya. Misalnya seperti kriminalitas dengan adanya pihak keamanannya lebih intens. Iya. Terus kemudian kalau masalah laten dia nyata ada, tapi masyarakat tidak mampu untuk mengatasinya. Seperti misalnya korupsi, itu nyata kan. Iya, Tapi laten dia sebenarnya kita nggak mampu betul untuk memberantasnya. Kemudian juga seperti prostitusi. Prostitusi misalnya dia nyata itu masalah, tapi kita nggak mampu mengatasinya dengan semaksimal mungkin untuk biar bisa hinyah dari muka bumi ini. Kenapa atau tuh, Bu? Ada dinding kah atau ada pembatas kah, Bu? mungkin karena ada berbagai Alasan ya, Bu, ya? alasan, salah satunya mungkin Berarti, hukum kita atau kontrol masyarakat kita yang mungkin lemah dan sebagainya. Karena kita kalau berbuat itu kan harus ada dasarnya. Kalau ada dasar kan ada pihak-pihak yang menyelesaikan, Berwenang ya, Bu, ya? Iya, berwenang seperti KPK gitu kan. Wah. Terus kemudian yang kelima, itu dari ukuran yang kelima, yaitu terdapat perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial. Jadi banyak masyarakat yang memperhatikannya, dan itu menjadi masalah bagi semua masyarakat, bukan satu orang atau sekelompok orang. Jadi setiap masalah itu tidak langsung dijadikan masalah sosial. Jadi ada 5 ukurannya ini. Terus kemudian kita masuk kepada yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial, atau bisa juga dikatakan klasifikasi permasalahan sosial yang berdasarkan sumbernya. Iya. Ada 4 di sini Bunda ambil, yaitu seperti ekonomi, biologi, kebudayaan, dan psikologis. Kalau ekonomi misalnya, kalau kita lihat sekarang ini banyaknya orang yang di PHK ya. Bener. Kalau di PHK Terdampak ya. Iya,
otomatis mereka tidak mendapatkan pendapatan. Jadi kalau ekonomi kan berkaitan dengan Pendapatan, iya. berkaitan dengan material, berkaitan dengan mata pencaharian. Mereka nggak punya pendapatan, itu mereka jadi pengangguran. Benar. Sedangkan kebutuhan nggak bisa dianggurkan gitu. Benar. Ya, tetap harus Iya. bisa dipenuhi. Pada akhirnya mereka mungkin melakukan suatu tindakan yang bisa jadi mereka menuju kepada Kriminalitas, ya. atau kemudian mereka termasuk terkategori orang yang miskin, anak-anak mereka kekurangan gizi dan sebagainya. Dia berkaitan antara kemudian di ekonomi nanti ke kriminalitas berkaitan juga dengan biologisnya gitu. Terus kemudian faktor penyebab dari segi biologis. Sekarang ini yang terjadi ini biologis ini wabah Benar, yang benar. menular. Iya. Benar, ini adalah permasalahan sosial, bukan masalah kita aja nih. Benar, iya. Juga masalah dunia Dunia yang pun kena. juga kesulitan ini Iya. untuk menyelesaikan ini. Terus kemudian lagi kekurangan gizi, kita kadangkala menganggap kalau kita di kota kita melihat orang ini pada sejahtera semua. Benar. Cobalah kita berjalan ke daerah pelosok atau ke daerah yang pinggiran sifatnya yang ada wilayah-wilayah kumuh itu mungkin ada anak yang kurang gizi gitu kan. Iya, stunting. Iya, kemudian wabah demam berdarah masih ada Benar, nih. masih ada, Bunda. Iya, kita kadang-kadang sekarang ini seperti lengah nih dengan demam berdarah, malaria. Iya, Padahal ada panas itu. dikit pikirnya wabah yang ini, padahal ini DBD. Oke. Kaget kiranya apa dampak dari secara biologis itu permasalahannya ya, wabah penyakit. Kemudian kebudayaan. Iya. Kita tahu di era digital sekarang ini atau disebut juga dengan era globalisasi, apapun jenis informasi bisa kita dapatkan dengan mudah. Iya. Dengan beli paket aja mereka udah bisa ya. Benar. Apalagi sekarang ini kita belajar daring. Anak yang biasanya dari TK, SD dulu nggak kita bolehin ya untuk memegang HP atau Sekarang udah gadget. pegang ya, Bunda, ya. Mereka udah pegang dan kita kadang-kala lengah. Iya, Yang iya. penting dia bisa diam aja kasih ini. Udah di sini nih tanpa filter. Apalagi kalau orang tua nggak ngerti cara memfilter Benar. situs-situs yang nggak boleh dilihat Iya. oleh anak. Mereka udah melihat nanti hal-hal yang belum pantas untuk mereka lihat Benar. gitu. Di budaya-budaya kehidupan itu sekarang seperti misalnya pergaulan bebas, kemudian Iya. pakaian atau kemudian cara bergaul yang vulgar dan Benar. sebagainya, ini udah merupakan salah satu dampak dari faktor penyebab permasalahan sosial dari segi kebudayaan. Ya, tidak adanya filterisasi atau kemudian kurangnya pengawasan dan sebagainya. Terus kemudian psikologis, kalau kita lihat sekarang jumlah angka orang yang gila mungkin udah bertambah ya selama pandemi. Terus kemudian kalau misalnya stres itu hanya milik kita, itu bukan masalah sosial. Tapi kalau ketika sudah banyak orang stres kemudian terjadi konflik dengan orang sekitar atau dia melakukan tindakan kriminalitas, Kriminal, ya. ya otomatis itu jadi masalah sosial. tingkat sekarang tingkat kebutuhan orang tinggi sekarang, tingkat stresnya juga tinggi. Bakal naik ya, Bunda, Iya, ya. biasa nggak perlu memikirkan gimana anak untuk memikirkan biaya internet. Iya. Sekarang harus mau tak mau Harus mikirkan biaya internet juga ya. Iya, orang tua juga ini kan juga menjadi lebih panik sekarang ini. Kalau dulu SMP ya handphonenya ya sekedar handphone untuk nelpon. Sekarang Iya, harus benar. gadget, ya. Iya. Harus mikir lagi nih pengeluaran yang bukan hanya untuk beli baju baru. Masuk SMP harus beli gadget baru juga Iya, nih. bukan aja mikir untuk gimana makan sekarang. Kemudian lagi mata pencarian sekarang ini banyak Iya. yang tutup gitu ya. Jadi tingkat stres orang secara psikologis mungkin sekarang semakin tinggi. Termasuk juga dalam proses pelajaran daring, anak itu kadangkala kemarin itu ada pernah anak curhat gue Bunda kan. Bunda kata, kami kalau Mit itu sering ketidur Bunda. Kok bisa ketidur? Iya Bunda katanya, karena Mitnya itu di atas tempat tidur. Ya kita mau bilang apa? Iya, jadi itu juga termasuk salah satu nanti yang psikologis di mana ketidaksiapan kita menghadapi perubahan-perubahan itu bisa menyebabkan berbagai permasalahan gitu. Iya. Terus kemudian kita masuk yang selanjutnya, materi yang keempat yaitu partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan umum. Kenapa ini termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial? Karena dari segi artinya partikularisme kelompok itu adalah kita tahu bahwasanya di pemerintahan itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu seperti partai ya. Iya. Jadi kalau seandainya sikap mereka mengutamakan kelompoknya, maka mereka nanti akan mengabaikan kepentingan publik. Iya benar. Ini nih ya. Terus kemudian lagi dia akan menyebabkan dampaknya nanti disintegrasi.
Misalnya kita kalau kita kaji analisa terjadinya pergolakan di berbagai daerah, itu salah satu adalah mereka dianggap dianaktirikan atau diabaikan ya. Nah, jadi dampak partikularisme itu adalah menyebabkan disintegrasi, kemudian primordialisme, egoisitas kelompok dan terabaikannya kepentingan publik gitu. Misalnya sektor-sektor yang seharusnya bisa diberikan kepada khalayak ramai tapi hanya dikuasai atau dikelola oleh kelompok tertentu, sehingga nanti akan muncul kesenjangan dari fasilitas-fasilitas sumber daya yang ada di Indonesia gitu kan. Terus kemudian terbentuk partikularisme ini terbentuk karena adanya suatu kelompok lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dari kepentingan umum. Jadi partikularisme ini akan menjadi masalah ketika orang mengutamakan kelompoknya, bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan perpecahan di dalam negara, disorganisasi dan sebagainya. Terus kemudian kita lanjut dengan yang selanjutnya, yaitu materi ajar yang B, yaitu ragam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Tapi sebelum kita bahas Bunda soal ragam dan dampaknya, kita break dulu nih. Kita Ya, tahan oke. dulu. Dan adik-adik dan teman-teman sahabat kreatif yang lagi nyimak kita di via radio ataupun aplikasi ataupun di YouTube, yang lagi dengerin kita juga, di mana untuk siang hari ini kita di Belajar RRI bersama Bunda Ami ataupun Ibu Desmiati selaku dari guru SMA Negeri 2 Padang. Kita akan lanjutkan tentang permasalahan sosial. Buat kamu yang pengen bertanya ataupun pengen menanyakan sesuatu, kita bakal ada sesi tanya jawab di sesi kedua nanti. Kamu bisa tanyakan langsung di via WhatsApp 081166555908 atau di via channel YouTube kita. Kamu bisa tanya di kolom komentar atau di via telepon 0751274882. Kita break dulu, sahabat kreatif dan para pendengar. Habis ini aku bakal balik lagi dan bareng sama Bunda Ami lagi. Stay tune di 90,8 FM, Suara Kreativitas. Esta tarde yang banyak. Pagi gelam kita selalu bersama, sahabat kreatif kau tiada duanya. Semua musik untukmu, informasi pun selalu di mana kau terpaku, di sana kita tentu. Dan biarkan kita saling menerka, ada suara tanda suka dan cita. Ada kami untukmu, canda tawa selalu, atensimu ditunggu, penyemangat harimu. Bangun pagi sampai tidur lagi, Kita bisa happy walau deadly sana sini. you don't have to worry, berdua menemani. Jangan tunggu lagi. Yo, let's get a party. Ha, Pro2 ODA, yo, sana ke sana kita temenin. Programnya gak usah diraguin. Buat yang suka jamming kita jabanin. Apalagi hari-harinya pengen diademin. Kita gak pernah pilih-pilih. Semua yang denger udah pasti sahabat kreatif.
Perjalanan RRI dimulai dari tahun 1945, semenjak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi direkam untuk arsip negara pada tahun 1951 oleh Presiden Soekarno di RRI. Pada tanggal 3 Oktober 1965, pidato perdana Bung Karno pasca G30 SPKI disiarkan oleh RRI. Dalam pidato tersebut, Bung Karno menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan selamat dan tetap memegang pucuk pimpinan negara. Pada 26 Maret tahun 1968, RRI kembali menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa, di mana Jenderal Soeharto pertama kali diangkat sumpahnya oleh MPRS menggantikan Bung Karno sebagai presiden. RRI tidak lekang oleh waktu dan tetap mengikuti perkembangan teknologi. Agar bisa lebih dekat dengan pendengar di mana saja, RRI menghadirkan aplikasi dengan satu genggaman, RRI Playgo. Dengan mengoptimalkan seluruh siaran dan sampainya informasi kepada pendengar, tahun 2018, RRI secara resmi mendapatkan izin lisensi siar untuk FIFA Piala Dunia 2018. Tersebarnya penyakit mematikan yang menelan ribuan jiwa. RRI turut ambil bagian menyiarkan berita di seluruh Nusantara sebagai radio tanggap bencana. 76 tahun sudah RRI mengudara. Namun semakin bertambah umurnya, semakin kokoh akarnya sebagai bagian perjalanan bangsa Indonesia. Teguh pada semboyannya, sekali di udara, tetap di udara. Pagi gelap kita selalu bersama, sahabat kreatif kau tiada duanya. Semua musik untukmu, informasi pun selalu di mana kau terpaku, di sana kita tentu. Dan biarkan kita saling menerka, ada suara tanda suka dan cita. Ada kami untukmu, canda tawa selalu, atensimu ditunggu, penyemangat harimu. Bangun pagi sampai tidur lagi. Kita bisa happy walau deadly sana sini. You don't have to worry, berdua menemani. Jangan tunggu lagi. Yo, let's get a party. Ha, Pro 2 ODA, yo, Senin ke Senin kita temenin. Programnya gak usah diraguin. Buat yang suka jamming kita jabanin. Apalagi hari-harinya pengen diademin. Kita gak pernah pilih-pilih. Semua yang denger udah pasti sahabat kreatif. Kalau kita pakai bahasa romantis, I was in my heart, in my soul, in my mind. Hey, ha ha.
Perjalanan RRI dimulai dari tahun 1945 semenjak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi direkam untuk arsip negara pada tahun 1951 oleh Presiden Soekarno di RRI. Pada tanggal 3 Oktober 1965, pidato perdana Bung Karno pasca G30 SPKI disiarkan oleh RRI. Dalam pidato tersebut, Bung Karno menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan selamat dan tetap memegang pucuk pimpinan negara. Pada 26 Maret tahun 1968, RRI kembali menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa, di mana Jenderal Soeharto pertama kali diangkat sumpahnya oleh MPRS menggantikan Bung Karno sebagai presiden. RRI tidak lekang Pro 2 FM Suara Kreativitas, yo sahabat kreatif, kita masih di kelas inspirasi belajar di RRI. Masih bareng sama guru tercinta kita, ada Bunda Desmiati ataupun Bunda Ami. Ya Bunda, tadi Bunda udah jelasin jauh ya materi pembelajarannya yang udah di-sharing soal permasalahan sosial. Iya. Tapi sebelumnya aku ingetin lagi nih untuk adik-adik ataupun teman-teman yang lagi nonton streaming kita di YouTube RRI Pro 2 Padang. Kamu bisa nih selagi dengerin, kamu bisa juga typing apa yang pengen kamu tanyakan soal topik pembahasan pembelajaran kita perihal permasalahan sosial, ataupun kamu bisa di via WhatsApp 0811 66 55 908. Kita lanjutin Bunda soal ragam permasalahan sosial ini nih Bunda. Apa aja nih Bunda? Oke, baiklah kita lanjut ya, ragam permasalahan sosial. Ragam permasalahan sosial, ragam itu sendiri adalah berbagai macam permasalahan sosial. Kalau kita lihat ragam permasalahan sosial itu ada banyak itu di sini Bunda ambil sekitar 8. Yang pertama kali yaitu kemiskinan. Kemiskinan itu adalah suatu keadaan di mana ketidakmampuan seseorang atau sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan itu sendiri terbagi dua nih. Ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan absolut itu memang mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan. Itu di bawah kategori level kelas bawah sekali gitu. Misalnya kalau sehari kita membutuhkan biaya di dalam sebuah keluarga, misalnya ada 4 orang nih, 2 anak, ayah dengan ibu, 4 dalam keluarga inti. Terus harusnya kan mereka harus bisa memenuhi kebutuhan sandang mereka, pangan mereka itu misalnya biayanya sekitar 50.000, tapi mereka hanya punya duit 15.000. Itu dikatakan kemiskinan absolut. Kemiskinan ya Bu. Ya, kemudian yang kedua kemiskinan relatif. Standarnya beda ini. Kalau misalnya kita di kota 50.000 itu bisa masuk kategori penghasilannya sedikit ya, belum cukup memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau desa 50.000 itu udah besar sekali. Itu yang relatif, di ukurannya berbeda. Standar kemiskinan itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Terus kemudian kemiskinan itu juga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama yaitu kemiskinan disebabkan karena faktor budaya ya. Ada orang yang memang berasal dari suatu kelompok atau dari suatu istilahnya dari garis keturunan keluarga garis keturunan terkeluarga yang memang mereka
nyaman aja gitu. Nyaman aja dengan kehidupan mereka, dapat pagi habis petang gitu kan. Sosialnya seperti itu ya. Budayanya. Jadi Budaya. mereka enggak jadikan masalah. Itu kalau misalnya dilihat orang sudah berusaha untuk berubah atau berkembang mendapatkan penghasilan yang lebih, mereka nyantai aja, ya itu aja gitu kan. Iya. Terus kemudian ada kemiskinan karena struktural. Adanya pengelolaan dari pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat gitu. Mungkin itu akan nanti menimbulkan suatu kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Ini kita lihat tata kelola yang tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat, seperti juga kita lihat dalam Undang-Undang Dasar bahwasanya bumi, air dan tanah serta sumber daya alam ini sebenarnya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kadangkala pengelolaannya itu dan hasilnya itu kadang dinikmati oleh sekelompok orang pada lapisan tertentu nih ya. Nah, itu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural. Terus kemudian kemiskinan ini adalah suatu permasalahan sosial yang mungkin saja dari dulu sampai sekarang itu tidak teratasi secara maksimal. Kalau kita lihat sekarang ini di Sumatera Barat sendiri itu ada kenaikan persentase kemiskinannya. Benar. Biasanya 5,22%, sekarang menjadi 5,22 tahun 2020, 5,30 tahun 2021, naik 8% dari jumlah penduduk Sumatera Barat ya. Apalagi itu untuk kita ukur dari seluruh Indonesia. Jadi mengalami kenaikan sekarang ini jumlah penduduk miskin gitu. Jadi sebenarnya kemiskinan ini adalah suatu hal yang perlu dicarikan jalan keluarnya, terutama dari pribadi-pribadi kita sendiri gitu kan. Bunda selalu bilang tuh sama anak yang terkait dengan kemiskinan, orang yang malas loh cenderung menjadi orang miskin, kata Bunda. Selalu itu pas awal masuk Bunda bilang, kehidupan ke depan itu bukannya menjadi lebih mudah gitu, bukannya menjadi lebih murah gitu. Kehidupan ke depan itu lebih mahal gitu, dan lebih sulit. Kalian harus mampu berkompetensi. Hanya orang yang mampu berkompetensi lah yang mampu bisa eksis di dalam kehidupan, mampu memenuhi kebutuhannya kata Bunda. Udah selalu orang yang pemalas cenderung miskin, itu fakta loh. Iya benar. Kan? Gak ada orang yang sukses itu orang yang pemalas kata Bunda. Walaupun segitu banyaknya ya. Iya, mungkin ada orang pemalas sukses, hokinya tinggi Bunda. Iya, tapi mereka gak akan bertahan lama. Gak bertahan lama ya. Iya. Bakal ada fase di mana dia bakal nge-stuck di yang fase yang mungkin bisa dibilang gitu udah mau jatuh antara awang-awang kayak gitu Bunda. Iya bener. Ya pas umur 20-an nih, apalagi nih ya, mungkin siswa-siswa Bunda yang masih masa-masa SMA bilang wah pengen kuliah nih cepet-cepet nih. Ya udahlah malas-malasan sekolah, apalagi di daring ini ya Bunda ya. Iya benar. Gak pengen sukses ya udah. Pas udah umur 20, udah selesai kuliah baru kerasa udah di kampus kayak gini. Kenapa ya nggak dengerin Bunda Ami ya kemarin ya, belajar yang benar ya. Kayak gitu, baru nyeselnya baru kerasa kalau udah selesai. Kayak gitu. Jadi mereka nanti ketika Bunda cuma lihat gini kan, bilang ke anak-anak, ketika ketemu Bunda nanti sekalian 10 tahun yang akan datang. Iya. Baru nanti kalian kan tahu gitu kan apa yang Bunda bilang sebelumnya. Kalau sekarang ini kan dianggap ini ngoceh aja terus nih guru. Iya gitu benar-benar. Padahal sebenarnya kenapa ada orang pernah mengusulkan gitu, kita belajar itu tidak usahlah tatap muka atau gimana gitu kan. Sebenarnya chemistry guru itu yang luar biasa sebenarnya. Benar, Bunda, iya. Yang bisa memotivasi orang siswa untuk bisa menjadi lebih baik, dan itu sudah dibuktikan beberapa siswa Bunda yang ada yang sudah jadi spesialis jantung dan kemudian mereka menjadi orang yang sukses walaupun mereka tidak kuliah tapi mereka punya usaha sendiri. Benar. Jadi kemiskinan ini adalah suatu faktor yang salah satu disebabkan oleh mungkin kemalasan ya Bunda. Kemudian tidak disiplin. Benar. Tidak disiplin. Jadi terkait ini kemiskinan ini Bunda lebih cenderung kepada karakternya. Kalau kita lihat misalnya kita berkaji ke negara-negara lain, mereka faktor alam mereka mungkin lebih susah daripada kita. Mereka musimnya 3 gitu kan. Tapi mereka kenapa bisa tangguh gitu? Karena memang udah dilatih dari kecil ya. Keadaan kalau mereka tidak tangguh ya mati gitu. Iya benar. Tapi kalau kita memang didinabobokkan oleh keadaan yang tropis. Terlalu menikmati ya Bunda ya. Terus kemudian ragam permasalahan yang kedua yaitu kriminalitas. Kemiskinan ini jelas sekali berkaitan dengan kriminalitas. Kemudian kemiskinan juga nanti membuat seorang anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya. Seberapa pun pemerintah berusaha itu tidak mampu mengakomodir semuanya gitu kan. Karena memang kita juga punya keterbatasan gitu. Terus kemudian anak-anak yang tidak sekolah
ini mereka kemudian bisa termasuk kepada kecil baru mereka sudah bekerja, nanti kemudian mereka tidak diberi pendidikan yang layak, pengetahuan yang layak, ilmu agama yang seharusnya, mereka bisa nanti cenderung berperilaku kriminalitas. Kita lihat kriminalitas ini banyak. Kalau yang semua anak mungkin bisa menyebutkan ya bentuknya seperti pencurian, perampokan, terus kemudian curamor dan sebagainya. Namun di era digital ini udah bertambah lagi gitu. Bentuknya seperti misalnya pencurian sekarang orang udah face to face lagi, udah main jambret ini, tapi bisa melalui media gitu. Dengan penipuan-penipuan melalui internet. Terus kemudian ada SMS, kita kan sering tuh nih SMS gitu. Kirim dana sekian gitu. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk pencurian kriminalitas. Terus kemudian lagi di generasi muda kita banyak juga kriminalitas sekarang ini yang mungkin yang kita tidak tahu ya. Mohon maaf saja kalau kita bilang adanya perilaku-perilaku menyimpang yang ada di media sosial yang mungkin tidak terdeteksi oleh kita, oleh pemerintah, oleh guru dan orang tua sendiri, dan mereka setelah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu. Kriminalitas ini adalah tindakan yang melanggar hukum, nilai dan norma yang ada di masyarakat. Terus yang ketiga korupsi ini. Permasalahan sosial ini ya yang bisa dikatakan permasalahan sosial manifest dan sekaligus laten ini kalau tidak menilainya ini. Ini adalah tidak hanya korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkerah putih sekarang ya sudah sampai ke bawah-bawah ini. Benar. Ya, ini yang bikin kita miris. Tadi kemudian kriminalitas ini korupsi ini kan termasuk salah satu kriminalitas ini. Kriminalitas ini ada, kalau kriminalitas berarti kita berbicara tentang kejahatan ini. Benar. Kejahatan ini ada terbagi lagi beberapa. Yang pertama kejahatan kerah putih ini. Kerah putih ini maksudnya dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berdasi dan berpengetahuan tinggi. Nah, yang kehidupan mereka sudah sejahtera nih. Tapi mereka melakukan pencurian dengan korupsi atau kemudian pencucian uang dan sebagainya. Kemudian ada kejahatan itu disebut dengan white collar crime dalam istilah sosiologi. Kemudian ada blue collar crime, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang lapisan bawah. Misalnya maling ayam kan, maling HP atau kemudian jambret dan sebagainya. Ini karena memang mereka bukan orang kalangan yang memegang jabatan, bukan orang yang punya pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada kejahatan yang dilakukan secara organisasi, seperti misalnya perusahaan-perusahaan mereka memproduksi tapi mereka tidak memikirkan tentang dampak dari produksi mereka. Mereka buang limbah itu ke laut. Seperti juga misalnya kita salah satunya kejahatan korporat ini, organisasi ini seperti Lapindo ya. Ini sampai sekarang kan belum kelar ya. Iya, belum kelar. Tapi yang kenanya itu kan masyarakat. Kalau banyak. Iya. Terus kemudian ada kejahatan yang tidak membahayakan orang lain, without victim namanya, itu istilahnya mereka tidak bisa menerima kenyataan hidup, mereka menjadi seorang pemabuk, misalnya pemakai narkoba dan sebagainya, itu juga merupakan suatu kejahatan. Sudah menyakitin diri benar. Apalagi nanti dengan menyakitin diri mereka meminum minuman keras atau kemudian memakai narkoba, mereka kemudian nanti menyakiti orang lain juga gitu, mencari korban ke yang lainnya. Terus kemudian ada 3 ragam permasalahan sosial, kemiskinan, kriminalitas, korupsi, terus kemudian kesenjangan sosial. Nah, ini kesenjangan sosial ini akan muncul ketika misal di masyarakat kita adanya fasilitas-fasilitas atau kekayaan alam kita, sumber daya alam kita yang hanya diberikan kepada sekelompok orang. Baik. Terus kemudian kita lihat misal di Freeport, rakyat Papua itu sendiri. Banyak ya Bunda. Iya, termasuk ke dalam kategori kemiskinan gitu. Kemudian lagi ada wilayah-wilayah yang punya tambang, tapi yang kaya bukan yang mereka yang ada di sana. Yang di sana. Iya, seperti misalnya terjadi kasus di Bangka itu ada misalnya pengambilan lahan, mereka mengambil mengolah lahan itu masyarakat. Seperti misalnya kalau tambang emas itu kan masyarakat yang ngambil yang bagian luar-luarnya aja. Dan membahayakan sekali. Tidak safety, mereka tidak punya pengaman dan sebagainya. Itu terlihat sekali ya perbedaannya ya Bunda. Perbedaan kesenjangan. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wah, itu dia ragam permasalahan sosial ya. Gimana kalau kita loncat ya Bunda ya, masih ada beberapanya, ada konflik sosial juga ya Bunda ya. Terus ada disorganisasi keluarga gitu. Masalah lingkungan hidup dan permasalahan pelanggaran nilai. Itu ragam permasalahan sosial.
Tapi gimana juga nih ceritanya soal ragam masalah sosial akibat pelanggaran nilai dan norma nih Bunda? Pelanggaran nilai dan norma pelanggaran nilai ini seperti misalnya kita kalau yang nilai itu adalah suatu kadar, suatu mutu, dia berbentuk abstrak nih ya. Iya. Contoh misalnya kebersihan. Setiap orang pasti menginginkan lingkungannya bersih, gitu kan. Jadi untuk membuat lingkungan bersih itu beraturan, aturan kebersihan. Jangan buang sampah di sini. Tapi kenyataannya misalnya masyarakat melanggar nilai kebersihan itu dengan membuang sampah sembarang tempat. Ini untuk melatih, untuk membiasakan karakter bersih ini berpuluh tahun ini. Kalau kita lihat misalnya di sekolah itu pagi itu anak harus disuruh dulu untuk membersihkan lokalnya. Kemudian ketika mereka bertemu sampah ambil itu tidak mudah. Karena mungkin pembiasaan itu tidak dilakukan juga oleh orang tuanya secara intern atau kan secara terus menerus gitu. Kemudian kita lihat juga nih, mohon maaf nih ya, kalau di jalan ini nilai kebersihan ini seperti misalnya mobil-mobil ya buang sampah di jalanan, emang sampah itu tempat rumahmu atau apa. Bunda sering kali kesal gitu kan. Bunda sering bilang ke anak kalau berada di angkot atau di mana, masukin ke tas, ketemu tong buang, baru gitu. buang, baru iya. buang, Okay. jangan buang di jalan tuh bukan punyamu, gitu bilang kan. Iya. Emang orang lain mau bersihin sampahmu, sering tuh momelnya seperti itu. Gitu. Jadi pelanggaran nilai, kemudian nilai misalnya lagi itu terkait dengan kebersihan, nilai kemanusiaan misalnya kan. Sekarang ini kita lihat dengan adanya pembelajaran daring juga, maaf ya, ini juga menggerus nilai-nilai empati. Empati kita banyak berada di media, banyak menggunakan internet dan sebagainya. Kita nggak lihat tetangga kita udah sakit sekian lama, Benar. gitu. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu sudah mulai tergerus. Ini bisa menjadi permilahan, bisa sekali gitu. Kalau misalnya di satu kampung itu orang sudah hobinya internet aja, nanti ada terjadi tindakan-tindakan yang lainnya mereka nggak tahu gitu. Kemudian kontrol sosial nggak jalan gitu, maka otomatis penyimpangan akan semakin banyak. Iya. Oke. Terus apalagi nih Bunda? Kalau boleh tahu, kalau tadi udah ada ragamnya secara nilai dan norma, Iya, terus sekarang gimana? Dampaknya lagi. Iya, dampaknya Dampaknya bagi udah jelas masyarakat, sekali. iya. Iya, dampaknya jelas sekali kalau peningkatan angka kriminalitas. Benar. Kemiskinan, timbul pengangguran, Benar. pengangguran bisa nanti menuju kepada kriminalitas. Terus kemudian disorganisasi sosial. Disorganisasi itu ada perpecahan. Ini dimulai dari perpecahan keluarga. Kita lihat sekarang ini angka perceraian dalam rumah Benar. tangga tinggi ya. Iya. Tinggi. Ya, jelas itu udah kalau disorganisasi keluarga ada pecah, bisa jadi nanti di organisasi sosialnya juga pecah. Misal seperti ini, bercerainya terjadinya perceraian pada sebuah keluarga. Nanti juga akan bercerai juga itu keluarga besar. Iya. Bisa jadi kepada kelompok yang lainnya, ya bisa akan berpengaruh sekali. Kemudian perpecahan di dalam suatu masyarakat, perpecahan dari suatu suku, perpecahan dari suatu organisasi. Terus kemudian terjadi keresahan dalam masyarakat. Kalau kita lihat sekarang ini tingkatan kriminal semakin tinggi, kemudian perpecahan semakin tinggi, maka kan masyarakat menjadi resah. Benar. Daya imun tubuh kita salah satu menurun, Yang- itu salah satu disebabkan karena ada resah ya. dan gelisah. Bukan resah dan gelisah menunggu si dia ini. Emang resahnya emang dari Iya, sosialnya, situasi, situasi iya. sosialnya ya Kenapa Bunda? kita merasa lemah ini ya? Lemah. Misalnya kalau Bunda sendiri nih ya, kerja dikit gitu, aduh lelah gitu. Lelah itu kenapa? Karena di kepala ini ada beban-beban yang tak bisa kita ungkapkan gitu. Benar. Tidak semua orang loh mau mengungkapkan apa yang dia rasa. Maka salah satunya sebenarnya itu adalah menulis ya. Menulis itu salah satu melepaskan Melampiaskan Iya, beban masalahnya beban. dengan menulis ya Bunda. Iya, tanpa menyakitin orang lain gitu. Benar. Tapi kalau seandainya nanti beban itu dipendam, dia Iya. meledak sekali, nyakitin orang gitu, itu baru jadi masalah lagi. Jadi masalah Bukannya lagi. Seperti Selesai. motonya pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi menyelesaikan Ada masalah masalah, tambah masalah tambah lagi. masalah lagi Iya. kalau seperti itu ya Terus Bunda. terjadinya peningkatan kesenjangan sosial tadi dilihat dari kemiskinan, jelas itu. Kita Iya. lihat sekarang ini ya, kalau dilihat ini banyak ini mohon maaf saja dengan media-media sosial, dengan ada media aplikasi-aplikasi, banyak yang orang yang tidak bisa menerima kenyataan kalau dia memang sebenarnya terletak pada lapisan bawah. Mereka ingin gaya hidup. Kalau kita lihat kan seperti di Facebook, Instagram itu kan yang ditampilkan yang wahnya aja. Benar. Sempurna banget loh. Benar. Contoh aja nih, Bunda pasti nggak mau kalau wajah Bunda tanpa bedak gitu Benar, kan. benar, Hitam ditampilin pasti nggak, pasti Iya, kita iya. tampilin yang terbaik. Terbaik, iya.
kemudian terlihat harmoni. Jadi orang banyak lari dari kenyataan hidup. bener. Jadi mereka ingin seperti orang, ngikutin gaya orang gitu. Gaya hidup. Kalau misalnya kalau ibu sosialita ya. Sosialita Iya, ya. ngumpul di mana dengan baju gaya, semua berada di mana, Iya. posting semua. Cuman terjadi kesenjangan sosialnya di mana nggak nyampe nih. Nggak nyampe ini. Iya. Berarti mereka melakukan tindakan misalnya nih, mohon maaf nih, banyak Iya. yang melakukan prostitusi ini Iya. dengan menggunakan media sosial, Iya, benar. aplikasi online. Iya. Itu di situ sangat apa sekali gitu kan. Dengan adanya era digital ini menjadi lebih mudah gitu. Bunda itu kemarin itu pernah membaca, bukan suka baca ya. Ada sebuah tulisan itu di mana Twitter itu di sana mereka jadikan ajang tempat jual gitu, salah satu menjual ya, salah satu itu menjual diri mereka Iya. gitu kan. Itu salah satu karena mereka tidak bisa menerima kenyataan kesenjangan tadi. Benar. Mereka Wah. ingin juga seperti orang kalangan atas, tapi Kadang itu tuh Bunda yang jadi pertanyaan. Banyak kan anak-anak remaja lah, pokoknya remaja dari belasan tahun gitu, dimana mereka hidup dengan media sosial, Iya. bisa dibilang hampir untuk interaksi dengan teman-temannya kurang gitu. Kadang mereka merasa insecure, istilah zaman sekarang gitu, anak-anak yang kalau lihat temannya yang ibaratnya lebih cantik dari dia, lebih ganteng dari dia, ataupun lebih kaya dari dia, malah dia nggak berani untuk mengatakan kalau dia tuh punya hal yang lebih, maksudnya lebih dari artian dia punya bakat ini nih, itu Iya. yang ditonjolkan, malah dia menutup diri tuh Bunda. Dengan hal seperti itu, apa sih sebenarnya permasalahan yang mungkin itu, apa dari psikisnya atau gimana tuh Bunda? mungkin dari lingkungan juga ya. Kita kadangkala nggak bisa melihat sesuatu permasalahan itu, makanya sekarang itu kalau ada permasalahan fenomena sosial ya, pasti diminta kajian dari sosiolognya ya. Kita nggak bisa melihat sesuatu terjadi, peristiwa itu terjadi di saat itu saja. Benar. Itu ada faktor-faktornya. Misalnya secara sederhana Bunda bilang ya, ketika misalnya ada dua anak beradik kakak nih, yang si kakak misalnya cantik putih, yang si adik mungkin biasa saja dengan Iya. kulit yang sawo gitu ya. Orang nanti akan bilang seperti ini kenapa nih kakak cantik, si adik kok sawo? Itu dari kecil anak itu sudah mulai dinampakkan perbedaan. Bagi anak itu akan timbul suatu irisan ya, suatu irisan. Kalau saya ini nggak cantik gitu, kenapa kakak cantik? Dia akan timbul rasa iri ke kakaknya nanti. Itu bisa dia menyebabkan dia nakal ke kakaknya. Atau misalnya kakaknya yang berbeda dengan adiknya, Iya. adiknya yang cantik gitu, dia nakal. Kemudian dia akan timbul ketidakpercayaan diri. Karena dari kecil itu kata-kata negatif yang sudah diberikan. Maka kita sebagai orang tua itu sebenarnya untuk jadi orang tua itu tidak mudah gitu. Kita harus punya pengetahuan lebih luas. Tapi kadang-kala orang masyarakat kita itu lebih, Bunda paling enek gitu kalau dengar ya, ini kenapa nih adiknya cantik, kakaknya jelek Iya, gitu kan. parentingnya Iya. harus lebih, Lebih ini. diperbaiki lagi berarti ya Bunda ya. Harus lebih banyak membaca gitu. Kata-kata yang menurut kita itu mungkin sekedar candaan gitu ya. Kata-kata yang seperti wujud sayang gitu, tapi sebenarnya itu mengiris perasaan anak kita. Itu bisa berpengaruh nanti gitu. Terus kemudian seperti pertanyaan Mbak Im tadi, kenapa anak-anak itu menutup diri gitu? Mungkin lingkungannya ya. Orang tuanya jarang memberi penghargaan. Terus kemudian juga dia terkondisikan dalam keadaan yang dibedakan bisa Iya. jadi juga. Atau kemudian dia sendiri yang tidak mampu ya mengeksplor. Kita mau maaf saja, pendidikan kita kadang-kala nih ya mengeksplor itu mungkin yang nggak perlu dibenahi. Misal Bunda sekarang itu ada refleksi diri namanya. Setiap proses pembelajaran, anak Bunda minta untuk merefleksi, ceritakan dong pengalaman apa sih yang kamu dapat hari ini. Tulis, kata Bunda kan. Terus kemudian apa kelemahan kita pada hari ini? Misalnya ini kita nih siaran nih. Nanti Bunda akan bilang pengalaman apa yang Bunda dapat dari ini. Ketemu Iya, Pak iya. Im itu salah Iya. satunya ya. Berbincang-bincang dengan Im. Kemudian ke studio RRI gitu. Iya. Itu pengalamannya. Apa kelemahannya? Mungkin Bunda gugup gitu kan. Atau suasananya yang gimana Iya, gitu iya. kan. Ajar terus. Jadi dia nanti mampu mengeksplor, tidak memendam sendiri gitu. Itu dia. Perasaan-perasaan dia itu, karena kalau kita memendam sendiri, dia akan mencari jawaban sendiri loh. Mencari jawaban sendiri. Meraba-raba gitu. Raba. Bisa dia nanti berperilaku menyimpang yang kita tidak ketahui. Gitu. Ini memang di era-era sekarang ini kita memang anak-anak tuh kadangkala sulit terbuka dengan orang tuanya, karena kadangkala orang tua atau Bunda ini juga orang tuanya. Kadangkala kita menasihati anak tuh lebih kepada karena kita memiliki dia, kita ngatur gitu. Yang ini mungkin yang perlu dibenahi dalam sistem kita mendidik anak. Kemudian di sekolah juga guru bagaimana memperlakukan anak itu adalah anak itu punya potensi berharga. Setiap Iya. anak itu unik.
dia Wah. punya potensi gitu. Wah, Mungkin iya benar. anak ini kadang-kadang kan yang hebat itu anak yang jurusan ini bisa jadi dokter, jadi benar, ini. benar, Ya, benar. terus sebenarnya kalau misalnya maaf nih ya Bunda Iya. bilang tuh anak karena Bunda ngajar IPS ya. Iya. Yang bikin obat silahkan aja orang IPA kata Bunda. Tapi yang jual kita loh IPS. Yang banyak duitnya siapa ya kita. Yang jualnya marketingnya IPS ya Bunda ya. IPS yang marketing. luar- Ya, kalau kita punya ilmu tentang marketing, kita bisa mendapatkan untung yang berlipat ganda, mungkin lebih besar yang kita dapatkan dibandingkan orang yang bikin Yang bikin obatnya, obat, iya. gitu. Terus kemudian yang tidak ada stratifikasi di ilmu pengetahuan itu perlu kita tanamkan betul kepada anak gitu. Kehebatan kita, sukses kita itu adalah ketika kita punya potensi itu kita kembangkan, itu akan menjadi nilai jual. Pada akhirnya kan untuk mencari penghasilan ini. Oh, iya. Apa yang kita dapat gitu. Oh, wow. Saya itu. contoh seperti Bunda kenapa Bunda bisa jadi guru? Awalnya sih nggak pede juga. Terus kemudian dulu Bunda dari SMEA nih, aku tanya sih Iya. kenapa sampai ke sana gitu kan, sampai jadi guru. Tuh Bunda bilang mungkin suka bicara. Suka bicara ini kenapa tidak dijadikan ilmu? Iya, iya. Dijadikan satu skill. Tenaga pengajar Iya, itu ya. jadi Oke. pengajar kita dapat duit dulu setelah itu. Kemudian enggak semua orang bisa loh bicara Benar, di benar, depan benar. orang banyak. Itu Iya. butuh kemampuan khusus ya, Iya. khusus dan latihan. Jadi ini mungkin dampaknya. Boleh kita buka sesi bertanya jawab? Ada Iya. nggak yang sudah bertanya atau belum? Kalau yang bertanya ada Bunda, cuman aku BEM cuma ngambil satu pertanyaan karena lupa lihat jam. Ternyata iya. udah lewat. Bunda kalau udah ngomong ini nih, Iya. lemahnya di situ. Apalagi kalau sempat dikasih mic, lupa kalau mic ini milik bersama. Oke, ini sembari untuk closing satu pertanyaan aja nih Bunda Ya, ya, yang oke. masuk di via WhatsApp dari 0823 8589 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, izin bertanya dari Anissa Syarfina kelas Oh, iya. 11 IPS 1 SMA 2 Iya. Padang. Ingin bertanya nih, masalah sosial pada dasarnya tidak dapat dipisahkan nih dari kehidupan masyarakat. Dikarenakan apa ya Bunda? Terima kasih Bunda. Katanya. Masalah sosial tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kenapa? Selama kita hidup akan selalu ada masalah. Gitu. Iya. Ya karena itulah hidup gitu kan. Kalau nggak hidup, kalau nggak ada masalah ya Iya Bunda. nggak ada lagi. Iya. Jadi masalah itu kan gap, Daisen dengan Daiselen artinya adalah batasan antara yang kita inginkan dengan kenyataan. Banyak loh yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Contoh, setiap kita nih secara sederhana aja, saya inginnya cantik loh, tapi kenyataan saya nggak cantik. Iya. Apakah ketidakcantikan ini jadi masalah? Bisa. Bisa. Ada orang tidak cantik itu jadi masalah bagi dia, sehingga dia berusaha melakukan berbagai hal agar dia terlihat cantik gitu. Seperti salah satunya operasi ya. Iya. Terus kemudian lagi masalah itu, makanya kita diminta, kalau Bunda itu selalu lihat, kalau kalian hidup ya akan ada selalu masalah itu tergantung kalian memposisikannya, meletakkannya, Iya. apakah dalam posisi yang luas, apakah dalam posisi yang kecil, Iya. atau memang tidak berarti sama sekali. Sama misalnya kita pergi ke sebuah sebuah kolam, kemudian kita masukkan garam gitu. Garam itu tidak ada artinya dengan kolam tadi, tapi garam itu akan menjadi arti dia ketika kita masukkan dalam gelas gitu. Nah, seperti itu kita memandang suatu masalah. Ya, Bunda. Ya pandanglah kalau hidup ya ada masalah gitu. Nggak Iya. mungkin nggak. Sama dengan moto hidup Bunda ya. Iya. Hargailah setiap apapun kisah hidupmu. Jadi pembelajaran ya. Karena itulah cara Tuhan untuk membentukmu menjadi ikhlas, tangguh, sabar dan tabah. Wah. Kalau nggak ada masalah, kita mungkin menjadi pribadi yang nggak mampu mengatasi berbagai persoalan. Anak-anak yang ini yang mudah sangat kagum sekali ketika anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang banyak konflik gitu. Kemudian kita arahkan dia menjadi orang yang pribadi yang tangguh. Kalau misalnya anak yang jarang masalah, kena tusuk duri dikit aja udah mekek-mekek. Kena kerikil aja teriak ya Bunda ya. Iya. Intinya jadikah pribadi yang kuat dan sabar dan pantang menyerah itu ya Bunda. Iya, Wow. masalah itu makanan hidup. Masalah itu Cuma pasti kayak bakalan makanan ada. hidup. Mau kemanapun, mau hidup dimanapun, kutub utara, selatan pasti bakal ada masalah juga. Iya. Wah, tapi emang waktu yang harus menghentikan kita. Bunda masih betah nih. di Iya sini. sebenarnya itu cuman waktu kita udah lewat 5 menit juga Bunda. Thank you banget nih Bunda Iya, udah mau oke. hadir di RRI untuk sharing di Belajar di RRI. Mungkin kalau ada kesempatan lagi materi keduanya ada lagi Bunda boleh hadir lagi. Oke. Untuk kedua kalinya juga kita masih siapkan waktu untuk Bunda mungkin sharing lagi ataupun belajar mengajarnya di RRI lagi. Thank you sekali lagi Bunda Ami. Iya, sama-sama. Makasih sekali. Iya. Makasih atas kesempatannya ya. Iya, disalamin nih Luar biasa. rame sebenarnya sama anak-anaknya di YouTube nih Bunda Ami. Aduh, Bunda kan sekarang nggak ngajar kelas 11 tuh. Iya. Karena memang di
kelas 10 Bunda fokus sekarang. Jadi anak-anak itu kemarin, iya Bunda. Pada kangen ya Bunda ya. Iya, alhamdulillah Bunda Oke. juga kangen sama mereka. Terima kasih Bunda Iya, Almi. sama-sama. Makasih kembali. Iya, itu dia sahabat kreatif belajar di RRI bersama dengan Ibu Desmiati ataupun Bunda Ami dari SMA Negeri 2 Padang dengan mata pelajaran sosiologi ataupun yang dibahas adalah permasalahan sosial. Buat kamu yang ketinggalan dengan topik pembahasan tadi, kamu bisa nonton langsung di YouTube RRI Pro 2 Padang. Habis ini kita bakal ada di program Hai Seleb. Pokoknya jangan kemana-mana dulu, stay tune dan enjoy bareng kita di 90,8 FM Suara Kreativitas.